Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana di kitab ini, karena kita masuk bab 20 ini, sudah lama mungkin kita terkait dengan kitab ini kitab Imam Bukhari tidak sama dengan Sahih Bukhari. Jadi tidak dipersyaratkan sahih semua haditsnya. Cuman kalau ada hadits yang dhaif, biasanya maknanya benar karena ada hadis sebagai pendukung. Jadi ini kita seperti yang kita telah lewati, kadang ada hadis yang dhaif yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari karena memang di kitab ini tidak dipersyaratkan sahih semuanya. Seperti nanti pada malam hari ini juga kita akan membaca bab ke-20 dan rencana kita akan baca 3 bab, 21 dan 22 karena semuanya ada hubungannya. Itu di bab 20 beliau sebutkan babun birru man kana yasiluhu abu. Bab berbuat baik kepada temannya ayah, temannya bapak kita. Kemudian di bab ke-21 lawannya. Kata beliau bab la taqta man kana yasilu abak fayudfa anuruk. Jangan kamu putus orang yang disambung oleh bapak. Maksudnya jangan putus hubungan dengan temannya, kawannya, orang tua kita, sehingga akan dipadamkan cahayamu. Di bab terakhir beliau katakan babun, yaitu bab 22, al-wud yutawaras. Cinta itu saling diwariskan. Yaitu siapa yang dicinta oleh bapak, itu diwariskan kepada anak. Diwariskan kepada anak. 3 bab ini semuanya ada hubungannya. Kalau seandainya beliau jadikan satu dalam satu bab, juga itu tidak akan bermasalah. Beliau pisahkan supaya mudah kita pahami. Kata beliau di bab pertama bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kawannya, temannya, bapak kita. Setelah beliau tiada, beliau sebutkan di sini ada hadis. Beliau sebutkan 2, 1 bermasalah sanadnya tapi dicukupkan dengan hadis kedua. Kata beliau, haddatsana Abdullah ibnu Saleh telah bercerita kepada kami guru kami Abdullah ibnu Saleh. Qala, beliau berkata haddatsani Laits, telah bercerita kepada kami Al-Laits. Qala, beliau berkata an Khalid ibn Yazid, dari Khalid ibn Yazid. Qala an Abdullah ibn Dinar, beliau berkata dari Abdullah ibn Dinar. Qala, beliau berkata an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibn Umar, anak khalifah kedua dari khalifah kaum muslimin. Qala, beliau berkata marra a'rabiyun fi safar. Beliau pernah bertemu dengan seorang Arab pedalaman di sebuah perjalanan. Ketemu di perjalanan safar. Fakana Abul Arabi sadiqan li Umar. Bapaknya itu orang Arab pedalaman tadi itu adalah temannya Umar. Itu temannya ayahnya. Faqala lil Arabi, maka Ibnu Umar yaitu Abdullah berkata kepada
seorang Arab pedalaman tadi. Alasta ibna fulan, bukankah kamu anaknya si fulan? Itu dia perjelas apakah ini benar anaknya kawan dari ayahnya. Qala bala, maka seorang anak itu juga bilang iya. Fa'amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yasta'tib. Maka Abdullah ibnu Umar menyuruh untuk memberikan keledai yang dia tarik dari belakang. Iya. Ini biasa dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar dan dilakukan juga oleh yang lain. Biasanya mereka kalau safar naik onta, dia ikutkan juga keledai. Dia tarik dari belakang. Supaya nanti kalau ontanya capek, dia naik keledai. Dia naik keledai. Karena dulu safarnya orang, kendaraannya hanyalah onta atau keledai. Atau kuda. Tapi kuda jarang. Karena kuda biasa dipakai untuk perang. Iya, kalau keledai biasa dipakai untuk jalan safar atau menyangkut hal-hal yang berat. Karena keledai badannya kecil, cuman tenaganya kuat. Jadi dia langsung berikan keledainya. Wa naza'a imamatahu an ra'si fa'ata. Dan beliau ambil imamanya di kepalanya dan diberikan. Jadi sudah diberikan seekor keledai dan dia berikan juga imamanya. Faqala ba'du man ma'ah. Berkata sebagian orang yang safar bersamanya, amma yakfika dirhaman, tidakkah cukup kamu kasih saja 2 dirham? Masa sampai dikasih keledai terus imamah? Faqala, maka kata Abdullah bin Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfad wudda abi. Ini yang menjadi sandarannya. Nabi pernah bersabda, berpesan, jaga orang yang dicintai oleh bapak. La taqta'hu. Jangan kamu putus hubungan dengan dia. Fayutfi Allahu nurak. Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya. Hadits ini, hadits pertama yang belum sebutkan ini sanadnya dhaif. Ini sanadnya dhaif. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat Abdullah ibnu Saleh tadi. Ini guru Imam Bukhari, termasuk guru yang belum tidak masukkan dalam Sahih Bukhari. Karena masalah hafalannya. Dia tidak kuat secara hafalan. Bahkan kadang ini gurunya ini, makanya belum tidak sebutkan dalam Sahih Bukhari. Kadang dia berbeda antara sanad dan matan. Sanad itu jalur periwayatan hadits, matan adalah ucapan dari Nabi. Kadang dia ketukar antara matan yang satu dengan sanad yang lain. Makanya belum tidak sebutkan ini Abdullah bin Saleh dia dalam sahihnya karena bermasalah hafalannya. Iya, sehingga hadits ini secara sanad lemah. Tapi untuk lafaz ini belum bawakan sebagai penggantinya yang sahih. Kita baca saja yang sahihnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid. Telah bercerita kepada kami Abdullah ibn Yazid. Qala, beliau berkata, haddatsana Haywah. Telah bercerita kepada kami Haywah. Itu Haywah ibn Shuraih ibn Safwan. Kalau ini thiqatun thiqat, rawi yang terpercaya. Qala, beliau berkata, haddatsani Abu Utsman al-Walid ibn Abil Walid. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abu Utsman al-Walid ibn Abil Walid. Ini juga terpercaya. Iya. Qala, beliau berkata, an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar, an Ibnu Umar. Dengan sahabat yang sama. Cuma tadi sanadnya yang bermasalah. Yang sampainya kepada Nabi. Iya. Hanya yang tidak ada di sini Abdullah ibn Saleh tadi. Diganti. Kalau Abdullah bin Dinar ada, Ibnu Umar ada. Qala, beliau berkata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna abarrul bir. Ini lebih tegas. Sungguh kebaikan yang paling baik setelah berbuat baik kepada orang tua dan masih hidup
Dan ketika dia meninggal, sungguh kebaikan yang paling baik an yasila rajulu ahla wuddi abi. Ketika seorang tetap menyambung hubungan silaturahmi dengan orang yang menjadi kawan yang dicintai oleh bapak. Kalau ini hadis sahih. Iya. Maka tentunya sangat jelas ini fadlu as-silati li asdiqoil ab ba'da mautih. Keutamaan menyambung hubungan dengan kawan-kawannya bapak. Demikian pula ikut kawan-kawan ibu. Bahkan para ulama kita juga mengikutkan kawannya kakek, kawannya nenek. Bahkan para ulama menyebutkan kawannya suami bagi istri, kawannya istri bagi suami. Diperluas karena telah ada hadis yang sahih di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau memotong, menyembelih, apakah itu kambing ataupun itu sapi atau onta, beliau mengirim ke teman-temannya Khadijah setelah Khadijah meninggal. Seperti di hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah berkata ketika ada sembelihan yang belum sembelih, idhabu bihadihi ila fulana fa innaha kanat ta'tina ala ahdi Khadijah. Pergi bawakan ini kepada si fulana, belum sebutkan namanya, karena sesungguhnya dia waktu ada Khadijah selalu datang ke sini ke kami. Jadi dia berbuat baik kepada yang menjadi kawan atau teman dari istrinya. Iya. Ini perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah kalau kejadian ini ada kejadian yang aneh kalau di sini ya, supaya kita paham. Ini untuk menyambung pertanyaan pekan lalu sebenarnya. Iya, masalah kalau istri tak suka mojo ya. Ya ini yang saya tahan dari pekan lalu. Jadi karena seperti itu, Aisyah pernah marah. Sudah meninggal, tapi masih diingat. Masih juga dikirimkan hadiah teman-temannya. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha beliau ya marah, dan suatu saat dalam hadits Bukhari sahih beliau berkata kepada Nabi, ma aksar ma araka tadhkuru hadhihi. Betapa seringnya engkau menyebut ini perempuan. Tidak disebutkan namanya. In kanat illa ajuzan hamra asyidqai halakat ma'ad dahr abdalakallahu khairan minha. Itu hanyalah perempuan tua. Kalau ini ya biasa muncul dari cemburu besar ini. Ini hanyalah perempuan tua yang merah kedua pipinya karena beliau sifatnya putih dan merah kedua pipinya. Telah binasa bersama waktu. Allah telah menggantikan untukmu lebih baik darinya. Artinya ada Aisyah, ada juga yang lain. Oh, Nabi marah besar. Ghadiban nabiyyu ghadaban syadidan. Nabi marah dengan marah yang sangat, marah yang sangat. Bahkan sampai berubah matanya. Berubah. Beliau. Tatkala dia melihat Nabi seperti itu. Kan Nabi tidak ngomong. Nabi tidak berbicara. Tapi kalau Nabi marah kelihatan dari mukanya. Memerah. Kalau belum marah. Nabi marah besar ketika melihat itu.
dia langsung bilang, berdoa kepada Allah, Aisyah, Allahumma in sakanta ghadaba nabiyyik anni la adkuruha ba'da dzalika bisu'in abada. Ya Allah, dia langsung berjanji pada dirinya, ya Allah, jika engkau menghilangkan kemarahan nabimu terhadapku, saya tidak akan menyebut Khadijah lagi setelah ini dengan keburukan. Iya. Nabi hilang marahnya. Doa ini. Iya. Hilang marahnya. Setelah itu Nabi bilang, la wallahi ma abdalani Allahu khairun minha. Tidak demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Karena jasanya di awal Islam, Nabi sebutkan yang tidak dimiliki oleh perempuan lain. Kata Nabi, amanat bi ibkadzabani annas. Dia beriman kepadaku tatkala orang-orang mendustakan. Karena dia adalah perempuan yang pertama yang beriman kepada Nabi. Tidak ada yang bisa menandinginya itu. Iya, wajar Nabi marah. Karena dia beriman tatkala orang-orang mendustakan. Wawasatni bimaliha id haromanian nas. Dia membantuku dengan hartanya. Kan kita tahu bersama, istri beliau adalah orang kaya. Iya, dan Nabi sendiri berdagang dengan barangnya sebelum menikah dengannya. Dia membantu saya dengan hartaku ketika orang-orang tidak memberi saya. Warazaqani Allahu minhal walad. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya darinya anak. Karena semua anak Nabi dari Khadijah. Kecuali Ibrahim. Semua anaknya Nabi dari Khadijah. Tidak ada dari yang lain kecuali satu orang, Ibrahim. Iya, dari Maria Al-Qibtiyah. Allah memberikan saya rezeki darinya anak. Walam yarzuquni min ghairiha minan nisa. Tidak ada sama sekali rezeki dariku seorang anak yang tumbuh besar karena Ibrahim lahir meninggal dari kecil. Iya, dari perempuan lain. Iya. Ini yang Nabi sebutkan kepada Aisyah. Setelah itu tidak pernah dia sebutkan. Poinnya adalah bahwa Nabi berbuat baik kepada kawan istri. Iya. Dan ini mendukung hadis yang disebutkan tadi. Bahwa itu termasuk kebaikan. Itu adalah termasuk kebaikan. Makanya kita tidak boleh memutus. Kapan kita putus, maka sama dengan diputuskan cahaya yang disebutkan di hadis pertama tadi. Karena kebaikan itu cahaya. Kalau kita memutusnya, maka terputuslah cahaya kita. Terputuslah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa amalan kebaikan. Maka yang beliau katakan la taqta di bab 21, jangan kamu memutus. Man kana abaka man kana yasil abah. Siapa yang menjadi kawan bapak, fayutfa nuruk, sehingga cahayamu akan dipadamkan. Ini beliau sebutkan hadis, cuma hadis juga adalah dhaif. Kata beliau, akhbarana Bishr ibn Muhammad, telah bercerita kepada kami Bishr ibn Muhammad, qala, beliau berkata, akhbarana Abdullah, telah bercerita kepada kami Abdullah, qala, beliau berkata, akhbarana Abdullah ibn Lahiq, telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Lahiq, qala, beliau berkata, akhbarani Sa'ad ibn Ubadah Az-Zuraqi, telah mengabarkan kepadaku Sa'ad ibn Ubadah Az-Zuraqi, qala, beliau berkata, anna abahu qala, bapaknya berkata, yaitu Ubadah Az-Zuraqi, kuntu jalisan fi Masjidil Madinah ma'a Amr ibn Uthman. Saya pernah suatu waktu duduk di Masjid Madinah bersama Amr ibn Uthman. Famarra bina Abdullah ibn Salam. Maka lewat pada kami Abdullah ibn Salam, muttaki'an ala ibni akhi, lagi bersandar kepada anak dari saudaranya. Fanafadha 'anil majlis thumma 'atafa 'alaihi faraja. Dia duduk di majelis kemudian pergi dan kembali lagi. Faqala, dia berkata, ma syi'ta Amr ibn Uthman, apa yang kau inginkan wahai Amr ibn Uthman? Marratain aw thalatha, 2 kali atau 3 kali belum bilang begitu. Kemudian belum berkata, falladzi ba'atha Muhammadan bil haqq, demi yang mengutus Muhammad dengan kebenaran.
Innahu lafi kitabillah. Sungguh betul-betul dia berada dalam kitabullah. Marratain, dia katakan 2 kali. La taqta' man kana yasilu abak. Jangan kamu memutus hubungan dengan orang yang disambung oleh bapak. Fayutfa'a bidzalika nurak. Maka dengan itu akan dipadamkan cahayamu. Ini hadis juga sama secara sanad dhaif karena Sa'ad Az-Zuraqi majhul, tidak ditahu. Tapi kita cukupkan dengan hadis yang tadi. Ini kebaikan, tidak boleh kita putus. Kapan putus? Cahaya Allah terkait dengan masalah silaturahmi, menyambung hubungan, itu juga akan dipadamkan kepada kita. Jadi kita tidak ambil ini hadis, demikian pula hadis setelahnya. Qala, belum berkata, ini terakhir, babul wud yutawaras. Bab kecintaan itu diwarisi. Artinya jangan diputus sampai bapak kita, tapi lanjutkan juga ke kita. Iya. Qala, belum berkata, haddatsana Bishr, telah bercerita kepada kami Bishr ibn Muhammad. Qala, belum berkata, akhbarana Abdullah, belum berkata telah bercerita kepada kami, mengabarkan kepada kami Abdullah. Qala, akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdurrahman. Qala an Muhammad ibn Fulan. Ini masalahnya dalam hadis ini. Belum berkata dari Muhammad, anaknya Fulan ibn Talha. Siapa sih Fulan? Tidak ditahu. Penukilan hadis harus ditahu orangnya. Kalau ada yang tidak ditahu, itu menjadi sebab tidak diterimanya. Iya. Qala, belum berkata an Abi Bakar ibn Hazm, dari Abu Bakar ibn Hazm, an rajul min ashabin Nabi, dari seorang lelaki dari sahabat Nabi. Qala, belum berkata, kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya akan mencukupkan kamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal wud yutawaras. Rasa cinta itu diwariskan. Ini hadis dhaif. Dhaif. Iya, hanya saja makna hadis ini sangat banyak sekali hadis di sana. Saya sebutkan sama kita satu. Iya. Hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum menyebutkan sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah nanti pada hari kiamat. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara yang Nabi sebutkan adalah warajulan tahabban fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ini adalah merupakan hal yang kebaikan yang tentunya para nabi dan para rasul Allah meminta dan mewariskan hal tersebut. Iya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Daud mewariskan sesuatu kepada Sulaiman, kata Allah, wa waritha Sulaiman Daud. Sulaiman menjadi pewaris dari Nabi Daud. Pewaris apanya? Para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang dia wariskan? Kata para ulama tafsir, warisan berupa kecintaan. Iya, warisan berupa kecintaan, cinta kebaikan, dan cinta orang lain mendapatkan kebaikan. Sebagaimana kita suka dicintai, orang lain juga suka dicintai. Makanya kata Nabi SAW dalam hadits Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Oleh karena itu juga permintaan dari para nabi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pewaris yang memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Terakhir seperti yang Allah Subhanahu wa taala
sebutkan dari ucapan Zakaria, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Berikanlah kepada saya dari sisimu, ya, waliya, sebagai waliku, penggantiku, yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keturunannya Yakub. Yang mewarisi keturunannya Yakub. Itu orang-orang yang mencintai manusia, ya, kebaikan. Seperti dia mencintai untuk dirinya. Makanya ini, rasa cinta ini yutawaroth, kata Imam Bukhari. Itu saling diwarisi. Saling diwarisi. Iya, makanya di hadits Nabi sebagai penutup, kata Nabi SAW, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau ahli waris, kita tidak perlu wasiatkan. Kalau untuk ahli waris, karena dia akan membagi harta warisan, tidak perlu diwasiatkan. Terus wasiatnya untuk siapa? Yang tidak mendapatkan warisan. Jibril terus-menerus turun ke Nabi, yusini bil jar, mewasiatkan kepadaku tentang tetanggaku. Hatta adunnu annahu sayuwaris, sampai saya mengira dia akan mewaris. Iya, selalu dia wasiatkan. Jadi kalau ada kita misalnya orang tua punya kawan yang kita tahu tidak akan mewarisi kita, ya kita berwasiat kepada anak. Sana ada kawan saya, tolong perhatikan. Boleh kita berikan sesuatu untuknya, berwasiat sepertiga dari harta kita. Atau kurang dari sepertiga. Kan yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini diwariskan. Kalau anak kita tidak tahu hal tersebut, wallahu a'lam. Ini 3 bab yang beliau sebutkan. Pentingnya berbuat baik kepada kawannya ayah kita. Demikian pula ibu kita, wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Apa Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh sumpah Al-Quran dan sumpah pocong? Sumpah Al-Quran maksudnya gimana? Kita bersumpah demi Quran. Boleh, kan Quran bukan makhluk. Tidak apa-apa, Quran kan bukan makhluk. Kita kan ada aturan. Kita harus bersumpah. Kalau kita bersumpah, maka harus dengan nama Allah. Atau dengan sifat-sifatnya Allah. Al-Quran adalah sifat dari sifat Allah. Boleh kita bersumpah dengan. Boleh kita bersumpah dengan. Tidak apa-apa. Kalau sumpah pocong gimana? Gimana itu Nelala? Dibungkus kayak mayat. Gimana bunyinya? Sumpah pocong. Biasanya kenapa itu dilakukan? Oh, tuduh menuduh. Berarti ini masuk dalam mubahalah ya, kalau istilah Qur'annya. Istilah Qur'annya itu mubahalah. Ini pernah terjadi di masa Nabi. Mubahalah. Ada 2 terjadi di masa Nabi. Pertama, Nabi sendiri. Ketika belum mendakwakan Islam kepada Nasoro, Najron, seberang laut. Mereka tidak mau terima. Mereka tidak mau terima. Pokoknya kami yang benar. Padahal telah tergambar dalam kitab mereka bahwa akan turun, akan keluar Nabi yang bernama Ahmad di negeri Arab. Dan dia akan berhijrah ke Madinah. Jelas di kitab mereka. Iya, tapi mereka tidak mau menerimanya. Hanya beriman kepada Isa. Maka Nabi diturunkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk melakukan mubahalah, yaitu mendoakan kejelekan bagi siapa yang dusta. Iya, itu pernah terjadi. Iya, di masa Nabi. Pernah juga terjadi di masa Nabi, seorang sahabat menuduh istrinya berzina. Tapi istrinya mengingkari. Dan yang menuduh ini tidak punya bukti. Ini yang masalah. Karena orang kalau menuduh harus ada buktinya. Ketika dia tidak punya bukti dalam tuduhannya, maka Nabi mensyariatkan kepada mereka turun Quran. Bahwa mereka harus mula'nah, saling mendoakan laknat.
Itulah mungkin diistilahkan dengan sumpah pocong. Dalam syariat ada namanya itu. Tapi itu jalur terakhir. Karena memang kan saling mendoakan. Siapa yang dusta akan kena itu. Saling mendoakan. Iya. Itu yang terjadi di masa Nabi. Waktu itu tidak terjadi karena mereka takut. Orang Nasoro tadi takut karena mereka tahu dia salah. Nabi Muhammad yang benar. Maka mereka waktu itu berdamai dan membayar pajak. Membayar upeti karena tidak mau masuk Islam juga. Tidak mau masuk Islam. Itu kalau itu yang diinginkan, masuk dalam mubahalah. Dibolehkan hal tersebut. Yang penting bersumpahnya atas nama Allah. Bersumpahnya atas nama Allah cuman ada saling mendoakan laknat. Kalau saya yang benar, kalau saya yang salah, bagiku laknat Allah. Inilah saya bilang tadi sumpah pocong itu maksudnya kita bersumpah demi pocong. Enggak, itu kan hanya hakikat. Hanyalah cara dalam praktek sumpahnya. Kalau dalam sumpahnya kan dia berdoa kepada Allah. Hanya dia pakai pocong. Itu kan enggak masalah. Yang penting dia sumpah demi Allah. Dia saling mendoakan. Cuman pakaian menakutkan. Cuman itu saya. Enggak ada masalah tentang itu. Masalah pakaian itu kan tantangan dalam sumpah. Yang salah adalah kalau dia bilang demi pocong-pocong yang ada di dunia ini. Nah itu masalah itu. Kan tidak boleh kita bersumpah demi pocong. Tidak boleh. Kita telah ada syariat. Kata Nabi SAW, la tahlifu illa billah. Iya, la tahlifu bi abaikum wa ummahatikum. Jangan kalian bersumpah demi bapak-bapak kalian. Tidak boleh kita bilang demi bapakku. Demi ibu-ibu kalian, tidak boleh kita bilang. Demi ibuku, tidak boleh. Iya, kita harus bersumpah. Kata Nabi, waman kana halifan falyahlif billah. Siapa saja yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah demi Allah. Dia harus bilang, demi Allah. Baru setelahnya dia sebutkan apa dari isi sumpahnya. Demi Allah saya tidak begini. Demi Allah saya akan begini. Seperti tadi, demi Allah saya akan jadi pocong misalnya. Nah. Ustaz, wah ini saya takut lagi ini. Kenapa Bapak kasih naik ya? Ustaz, nasihat, tolong nasihat untuk suamiku. Aduh, saya lagi juga kena ini ya. Bukan jadi istriku nih. Ustaz, beliau perangainya lembut. Namun jika anak-anak melakukan kesalahan, cara menghadapi anak-anak jadi kasar. Kadang dengan kata-kata kasar dan negatif. Kadang juga main fisik ke anak-anak. Apa ini saudara? Iya. Jadi memang di dalam syariat kita sebenarnya dianjurkan untuk bersifat lemah lembut. Di syariat kita sendiri Allah Subhanahu wa taala pertama ketika mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun ke Fir'aun, orang paling jahat. Dia mengaku dirinya Tuhan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Pergi kepadanya, ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Semoga dia mengingat atau takut. Jadi ucapan yang lembut itu sebenarnya membuat orang itu takut. Membuat orang itu ingat bahwa itu salah. Ini tidak sesuai. Ini di Quran. Di hadits kata Nabi SAW ketika belum menganjurkan terkait dengan sifat lemah lembut, beliau katakan arif la yakunu fi syai'in illa zana. Lemah lembut itu tidak ada pada sesuatu kecuali pasti akan mengindahkannya, menghiasinya. Itu kan anjuran dari Nabi. Iya. Makanya Nabi sangat menganjurkan untuk kita belajar lemah lembut. Belajar lemah lembut. Kata Nabi, al-hilm bit-tahallum. Sifat santun, sifat lemah lembut itu dengan belajar lemah lembut. Dengan belajar lemah lembut. Ini
terkait dengan ini. Makanya kita semuanya dianjurkan untuk itu, apalagi di keluarga. Untuk keluarga, istri dan anak memang ya diusahakan sekali lemah lembut. Walaupun dari sisi lain ada waktunya, dan kita tidak tahu keadaan suami tadi itu. Ada waktunya memang syariat juga memerintahkan kita untuk keras. Syariat juga. Dan ini tidak mungkin bertentangan antara lemah lembut dan disuruh keras. Karena syariat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya di hadis kata Nabi SAW, "Muru auladakum bis-shalah wa hum bisab'in." Perintahkan anak kalian untuk sholat dalam usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum bi'ashrin. Pukul kalau sudah berusia 10. Berarti kan ada ya, memukul itu juga tidak menafikan lemah lembut. Karena kadang ya, sifat keras dibutuhkan sebagian tempat, sebagian waktu. Demikian pula terkait dengan masalah istri juga. Sama. Kan istri tidak boleh dipukul. Tapi bisa dipukul kalau dikhawatirkan durhaka. Itu di Quran juga. Kalau kita khawatirkan durhaka, kata Allah, fa'iduhunna. Nasihati mereka dengan nasihat yang mendalam. Wahjuruhunna. Jauhi tempat tidur. Kalau itu perlu. Kalau juga tidak bisa, wadribuhunna. Pukul mereka. Berarti ada juga namanya sifat keras. Makanya kita tidak tahu bagaimana itu suami tadi. Apakah dia keras terus atau memang pada tempatnya. Dia melihat anaknya tidak bisa kecuali harus keras. Atau bagaimana. Kita tidak tahu. Karena ini cuma curhatnya kita. Suaminya tidak tahu. Mana suaminya ini? Kan siapa tahu suami lakukan itu memang ada tempatnya. Kan begitu. Ini kan sepihak. Sepihak. Hanya dari sisi istri. Iya. Dari sisi suami, gimana ini suami? Siapa ini yang punya istri? Iya? Ada yang ngomong? Dikasih hadiah suruh mengaku ya. Baik. Dikasih hadiah. Yang mengaku. Iya. Hadiahnya nanti dapat sayang dari istri. Gimana? Siapa ini? Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tidak mengaku. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Intinya kita tidak tahu itu dari pihak lainnya. Iya. Tapi jelas itu yang saya katakan tadi. Bahwa kita memang dianjur untuk lemah lembut. Ustaz, bagaimana hukum akhwat menggunakan cadar atau niqab ketika tawaf sunnah? Tawaf sunnah bebas. Tawaf sunnah itu bukan tawaf umroh maksudnya ya. Iya, dia pakai pakaian lengkap. Yang tidak boleh dia tutup wajah itu adalah tawaf umroh atau tawaf haji. Tawaf umroh atau tawaf haji. Adapun tawaf sunnah, dia tidak lagi umroh. Dia cuma mau tawaf. Karena tawaf di Ka'bah itu ibadah. Tawaf di Ka'bah itu ibadah. Dan tawaf sunnah tidak harus 7. Itu salah paham juga orang-orangnya. Tawaf umroh yang harus 7. Tawaf sunnah itu biar kita pergi sholat. Kemudian kita tawaf sekali, sekeliling. Itu sudah ibadah. Iya, atau 3 kali. Atau 5 kali. Tidak harus 7. Yang harus 7 adalah tawaf umroh atau tawaf haji. Iya, kalau kita tawaf sunnah, boleh hanya sekali. Dan tidak berlaku pakaian yang tidak boleh di ihram. Artinya boleh kita pakai parfum. Boleh pakai cadar. Laki-laki pakai pakaian biasa yang berjahit. Itu namanya tawaf sunnah. Wallahualam. Sudah? Ada pertanyaan? Silakan. Menulis nama di batu nisan dan tanggal lahir dan kematian, bagaimana hukumnya? Pertama, kasih batu nisan. Boleh. Memberikan batu nisan kepada orang yang meninggal. Boleh. Nabi memberi batu nisan ketika meninggal sahabatnya Utsman ibn Mad'un. Waktu meninggal Utsman ibn Mad'un, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, sahabatnya Nabi dan istrinya adalah Khawla bintu Hakim.
ya, yang juga sahabat dari istrinya Khadijah, ketika dia meninggal Nabi kasih tanda. Belum bilang untuk saya tahu supaya ini kuburan dari kawan. Jadi kasih tanda boleh. Cuman kita dilarang menulis di tandanya. Itu saja yang dilarang. Nabi SAW naha an yajlis alal qabr wa an yubna alai wa an yuktab alai. Nabi melarang untuk duduk di atas kuburan. Tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Iya. Tidak boleh kita membangun di atasnya. Tidak boleh kita bangun kuburan. Boleh kita tinggikan, tidak masalah. Setinggi tanahnya kembali. Itu kan tanah nanti pasti ada sisa. Karena ada lubang di bawah untuk tadi yang belah samping atau belah tengah itu lahatnya. Sehingga pasti ada tanah sisa. Maka boleh ditinggikan sekadar tanah itu. Kalau tidak ada, boleh diambil tanah lain. Boleh diambil tanah lain setinggi punuk onta. Dan boleh dibentuknya seperti punuk onta, miring. Boleh rata, tidak apa-apa. Yang penting tidak dibangun di atasnya. Boleh. Kalau menahan dari sisi pinggirnya dengan batu-batu boleh. Kalau misalnya akan longsor dengan batu, bahkan dibolehkan semen pinggirnya, tapi di atas tidak. Tidak apa-apa di semen pinggirnya. Untuk menahan supaya tidak longsor. Itu maslahat kubur. Dibolehkan. Yang tidak boleh adalah menulis di atasnya. Duduk di atasnya, ya itu yang tidak boleh. Iya. Kan tanda juga tuh. Nanti lama-lama kita ulang tahun lagi. Kan Bapak tulis juga tanggalnya. Tanggal kematian juga ya. Jadi ulang tahun di kuburan Pak ya. Enggak nih Pak, beda alam. Dilarang menulis. Itulah masalahnya kita. Kita sedih terus gara-gara itu. Seharusnya kan untuk tanda saja, oh ini kuburan orang tua. Ini kuburan ibu, ayah. Tanda saja. Supaya orang tahu kalau itu ada kuburan. Ya, orang-orang tahu itu ada kuburan. Itu Allah. Ada lagi? Silakan. Baik. Jadi kalau dilarang duduk di atasnya, karena itu kan rumahnya, Pak. Kata Nabi SAW, kasru azmul mayyit ka kasri hayya. Mematahkan tulangnya mayat, itu sama dengan saat dia mati, sama dengan saat dia hidup. Artinya, disitulah rumahnya, Pak. Gimana kalau tempat tak ada orang duduk, tambah lagi kencing, tambah lagi buang air besar. Kan menghinakan itu, Pak. Menghinakannya. Itu orang meninggal dihormati. Dihormati. Masalah menulisnya, ini adalah larangan ta'budiyah. Larangan kita beribadah kepada Allah dengan tidak menulisnya. Adapun dilarang membangun karena itu masuk dalam membuang harta di perkara yang tidak ada manfaat untuk mayat. Karena untuk mayat itu yang bermanfaat adalah kita sedekahkan nilainya. Daripada kita bangun di situ, lebih baik kita bangunkan untuk rumah di surga. Kita sumbang di ini ke masjid, lebih sampai. Tidak ada silang pendapat di semua ulama madhab. Siapapun yang bersedekah atas nama mayat, sampai kepadanya. Jadi daripada membangunnya, lebih baik kita sedekahkan nilainya. Karena memang secara kain kafan saja kita dilarang mempermahal. Kata Nabi, fa innahu yaslubu sari'an, kan itu akan hancur dengan cepat. Begitu, Pak. Jadi ada alasan kita kan dilarang mubadir. Dilarang kita mubadir. Dan dia walaupun kita bangun dengan megah, dia tidak akan mengambil manfaat darinya. Karena sudah beda hukum dunia sama akhirat. Kuburan awal akhirat. Jadi yang bermanfaat di sana itu amalannya, Pak. Bukan lagi yang kita bangun itu di atasnya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.